Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam kami sampaikan kepada Bapak atau Ibu penguji uji kinerja pendidikan profesi guru tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kami dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran yang kami lakukan di MI Thoribu Darawan Dolopo Madiun. Maka dari itu kami persilakan kepada Bapak ataupun Ibu penguji menilai saya sesuai dengan kapasitas yang Bapak atau Ibu miliki. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila wal barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kegiatan belajar pada kesempatan kali ini kita mulai. Kami mohon salah satu di antara anak-anak ada yang memimpin doa. Ketua kelas Dina April Dinasa kami mohon untuk memimpin doa. Kami persilakan. Siap. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Semoga selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Sebelum saya absen, anak-anak duduknya dirapikan dulu. Duduk yang rapi. Iya. Oke, saya absen hari ini. Di antara anak-anak barangkali ada yang tidak masuk. Saya absen, lebih jelasnya yang pertama saya panggil April Dwi Vinasa. Hadira. Yang kedua Aura Salsafina. Hadira. Chelsea Habibah. Hadira. Yunita. Hadira. Alhamdulillah hanya satu orang yang tidak masuk. Semoga yang masuk pada kesempatan pada hari ini selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sebelum kita mulai, kita cek kesiapan kalian, psikologi kalian. Kiamat. Mari kita lakukan majlis sebagai bukti kita bahwasanya di dalam diri kita ada semangat untuk mencari ilmu. Siap? Siap. Mari kita lakukan seperti biasanya. 1, 2, 3. Editorikul huda tepuk tangan. Editorikul huda tepuk tangan. Mari kita lakukan editorikul huda. Bersama-sama kita tepuk tangan. Kita udah. Yes. Al-Quran habis. Bisa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini merupakan pertemuan yang kesekian kalinya anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini Al-Quran Hadis masih bersama dengan saya. Alhamdulillah kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu kesehatan ini mari kita gunakan pada diri kita untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Kita mencari ilmu dengan harapan ilmu itu bisa menjadi pegangan hidup bagi kita besok di hari depan. Seperti halnya kisahnya Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada memilih harta. Demikian juga dengan kita. Kalian antara memilih ilmu dan harta harus memilih ilmu. Dengan ilmu maka diri kita akan dijaga oleh ilmu. Tapi kalau harta kita akan dalam belajar. Tujuan kita di dalam mempelajari Al-Quran surat Al-Alaq itu satu, bahwasanya kita menerima bahwasanya salah satu di antara firman Allah itu adalah Al-Quran surat Al-Qadar. Kemudian kita bisa menjadi orang yang memiliki sikap percaya diri sebagai seorang mukmin. Orang mukmin harus percaya diri, aku adalah orang mukmin. Jangan minder sebagai orang mukmin. Biar umat yang lain tidak berani kepada kita, tidak sewenang-wenang kepada kita sebagai seorang mukmin. Kemudian menganalisis arti dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Kemudian mampu mendemonstrasikan, kalian bisa mempraktekkan, bisa mengaktualkan, bisa membaca secara mandiri di dalam surat Al-Qadar, baik itu membaca ataupun menghafal. Yang tidak kalah penting lagi adalah mengerti, mengkomunikasikan. Kalian bisa berbicara bagaimana isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Dari kompetensi dasar tersebut, satu, anak-anak siswa bisa membaca, mampu membaca Al-Quran surat Al-Qadar dengan baik dan benar. Setelah bisa membaca, setelah menghafal bisa menulis Al-Quran surat Al-Qadar. Menulis, kemudian bisa menerjemahkan Al-Quran adalah sesuatu yang penting. Ibaratnya gunung berkicau tapi tidak tahu artinya, indah tapi tidak tahu artinya. Kemudian setelah menerjemahkan kita mampu menyimpulkan apa yang terdapat di kandungan Al-Quran surat Al-Qadar. Itu tepuk satu. Untuk mengawali kegiatan pada kesempatan kali ini, satu, kalian silahkan melihat beberapa audio visual yang akan saya tampilkan di monitor. Kalian tahu ini merupakan gambar apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ini gambaran langit malam Lailatul Qadar. Kemudian ini gambar apa? Orang apa? Orang bersujud. Ada yang tahu yang lain? Orang berdoa. Yang lain? Orang beribadah. Orang beribadah pada malam Lailatul. Kemudian ini apa? Doa malam Lailatul Qadar. Kemudian ini menjelaskan tentang apa kira-kira? Malam ganjil atau biasanya malam terkenal dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Ini ada kaitannya dengan Al-Quran surat Al-Qadar. Kemudian mari kita membaca. Sebelumnya silakan perhatikan Al-Quran surat Al-Qadar berikut ini. Lihatkan, perhatikan secara seksama. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam membaca surat Al-Qadar ini yang paling rawan terjadi kesalahan ketika pada bacaan akhir surat Al-Qadar. Inna
anzalnahu fi lailatul qadr. Gak boleh qadr. Hanya qad saja. Rohnya hin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bersama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 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 Qadiru aw. Qadr. Ra di sini dibaca tafkhim, ba. Dibaca apa? Baik. Ulangi. Inna 1 2 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kamu barat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. qadr. Kamu tengah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. kamu timur. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Beda Jawa dengan Arab. Kalau Arab itu i, gak ada e. Lailatul qadr. Bersama-sama 1 2 3. Lailatul qadr. Bersama-sama ayat 1 1 2 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. ayat 2 ini juga sama, ada kalimat yang hampir sama dengan ayat pertama. Coba wa ma 1 2 3. Wa ma adraka ma Lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Sekali lagi 1 2 3. Wah, tahu bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Qadr? Siap dipraktekkan? Oke, silakan diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Ini adalah menerjemahkan Al-Quran surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tadi dalam video sudah kita saksikan bersama bagaimana terjemahan daripada Al-Quran surat Al-Qadr. Bahwasanya ayat 1 inna anzalnahu fi lailatul qadr artinya apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam kemuliaan. Apa malam kemuliaan? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu apa? Lailatul Lailatul Qadar. Di sini sebutkan ayat berikutnya ada Allah bertanya. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Kalau aku tanya sama kalian, apa Lailatul Qadar? Kalau Nabi Muhammad, Allah sudah tahu. Saya sudah tahu apa Lailatul Qadar. Kalian tahu atau belum? Sudah. Apa Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Wa ma adraka wa ma. Apakah apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Apa
malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya apa? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, satu malam sama dengan 1000 bulan. Apa itu? Ibadah satu malam sama dengan ibadah 1000 bulan. Satu tahun berapa? Berapa bulan? 12. 1000 bagi 12 berapa? Berapa bulan? Banyak penting tidak jadi bulan-bulan. Mau jadi bulan-bulanan? Mau. Lanjut. Lailatul Qadri khairum min alfi. Pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Artinya apa? Pada malam itu turun pada malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Tanazzalul menurunkan. Tanazzalul malaikat turun. Dan rohnya Jibril turun pada malam itu atas izin Allah, atas izin Tuhannya. Mengapa? Untuk mengatur semua urusan. Min dari kulli seluruh amar urusan. Malaikat Jibril pada malam hari itu turun mengatur seluruh urusan. Karena jadul malaikatu waruhu biha min kulli am. Terakhir Malam itu sampai terbit fajar. ulangi. Malam itu sampai terbit fajar. Sejahteralah salamun sejahtera. Salamun sejahtera. Salam sejahtera. Hatta matla'il sampai kapan? Malam terbit fajar. Matla'il pada pagi hari terbit fajar. Hidup. Tepuk satu. Rasulullah Muhammad. Berikutnya adalah isi kandungan. Ini gambar apa ini? Orang bersujud. Kira-kira apa dengan gambar orang yang bersujud? Apa? Ibadah. Jadi ceritanya malam Lailatul Qadar itu ada cerita orang Bani Israil. Ibadah sampai 1000 tahun. Ibadah, bunyi ibadah. Malam ibadah, siangnya berjihad. Lalu umatnya Nabi Muhammad, para sahabat itu, apa mampu kalau saya itu beribadah seperti yang dilakukan oleh Bani Israil? Malam ibadah, siang berjihad ikut perang. Coba kalian, kuat nggak ibadah dalam satu malam? Apalagi ibadah 1000 bulan. Kita ibadah paling satu malam 5 menit. Itu saja kita sholatnya sholat doyo, jontok. Sholat karo bisi-bis. Sholat sambil rasan. Betul. Malah dia arep ibadah 1000 bulan. Kuat ora? Kuat enggak? Kuat berapa jam kamu ibadah? Putri, kamu kuat ibadah berapa jam? 2 menit. Itu saja sudah molek. Lanjut. Ini ada kisah akhirnya turunlah yang namanya surat Al-Qadar. Dengan turunnya surat Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibadah pada malam Lailatul Qadar, ibadah pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Makanya malam itu disebut malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mengapa pada malam itu termasuk malam kemuliaan? Karena tanazzalul malaikat turun segala urusan ibadah.
hamba-hamba Allah pada malam hari itu diberi sebuah derajat yang mulia, sama dengan ibadah 1000 bulan. Apa itu? Ibadah 1 malam sama dengan ibadah 1 bulan. Apa itu? Ini sejarah turunnya Al-Quran surat Al-Qadr. Ada golongan Bani Israel diceritakan di dalam sebuah hadis ibadah dalam semalam penuh, siang hari jihad terus berperang melawan musuh selama 1000 bulan. Sahabat bertanya kepada, apakah kita mampu ya Rasul ketika melakukan ibadah seperti kaum Bani Israel, sementara umur umat Nabi Muhammad itu panjang atau pendek? Pendek, umurnya saja cuma 63 tahun. Bah kita umurnya paling lama berapa? 100 tahun. Itu sudah tidak bisa apa-apa. Ngomong wis gak kuat, mangan wis gak kuat. Lah umat Nabi Muhammad akhirnya diberi keistimewaan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Ibadah 1 malam sama seperti ibadah 1 bulan. Kemudian Al-Quran surat Al-Qadr ini merupakan ayat yang memberikan motivasi kepada kita bahwasanya kita pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam-malam bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk melakukan sebuah ibadah. Atau malam Lailatul Qadar itu ada doa, Allahumma innaka afuwwun karimun. Apa hubungannya ya? Kemudian ayat 2-3 menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat 2 sampai dengan ayat 3 bagaimana bunyinya? Allah pula lah yang menjelaskan tentang yang namanya malam Lailatul Qadar. Syaratnya manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena pada malam itu ibadah pahalanya sangat besar. Maka dari itu, apakah diperbolehkan beribadah dan beroleh setelah Lailatul Qadar? Salah satu hal yang diingat bahwasanya orang itu kalau sudah melewati, mengalami atau menerima yang namanya malam Lailatul Qadar itu ibadah 1000 tahun. Pertanyaannya, nek wis bar oleh Lailatul Qadar apakah boleh kita istirahat ibadah? Aku wis oleh Lailatul Qadar, istirahat dulu coy. Gak usah ibadah, leren sih. Kapenan dulu. Gimana, boleh nggak? Tidak. Walaupun kita ini sudah mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, pada hari berikutnya kita tetap untuk beribadah. Ibadah sepanjang hari. Ibadah sepanjang hidup. Itu ayat. Ayat berikutnya masih melanjutkan bahwasanya malam kemuliaan itu hatta matla'il, malaikat turun pada malam Lailatul Qadar itu memberikan kemuliaan, mengatur ibadah, menjamin derajat orang yang beribadah, berakhir sampai dengan terbitnya fajar. Nek wis terbit fajar, malaikat naik lagi ke kembali ke asal. Dari sini ada yang tanya. Ada pertanyaan? Jadi malam Lailatul Qadar, ayat surat Al-Qadar itu perintah 1, beribadah pada malam Lailatul Qadar. 2, ibadah pada malam Lailatul Qadar sama halnya ibadah 1000 bulan. Walaupun orang itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar, tetap harus ibadah selama hidup, ibadah selama-lamanya sebelum ajal menjemput. Itu ada yang tanya? Gak ada yang tanya? Aku sih kok.
Lailatul Qadar itu turun? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. 17 Ramadan. Apa 17 Ramadan? Beriringan dengan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ada beberapa pendapat bahwasanya Al-Qur'an Lailatul Qadar itu turun tidak ada yang tahu. Ada yang menebak Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui itu rahasia Allah. Nanti kalau manusia tahu, misalkan bagus tahu, kok begini Lailatul Qadar aku tak ibadah. Mau ibadah sewengi penuh baru Lailatul Qadar sesuk rai orang ibadah. Itu rahasia Allah. Kalau misalkan tahu nanti malam turun Lailatul Qadar, masjidnya gak seget. Bakul-bakul sok, warung kopi sok. Masanya udah. Dah. Sekarang adalah belajar kelompok. Belajar kelompok masing-masing. Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Bisa dimulai. Belajar diskusi kelompok, membaca dulu, setelah membaca, menerjemahkan, setelah menerjemahkan, menghafal. Silakan, dimulai. Allahumma Muhammad. Ya, mulai kelompok 1, kelompok 2, dan silakan dulu bukunya. Ya, ini juga. Ayo Pak. Ambil buku. Pakai 2 orang. Gedung. Bagi-bagi. Ya. Ayo mulai. Sendiri-sendiri, kalian sudah belajar kelompok, kalian sudah mendengarkan pertanyaan penjelasan dari saya. Silakan ini nanti dikerjakan waktunya. Soalnya ada berapa menit, tidak boleh buka buku. Bukunya ditutup. Ini karena ujian, karena sudah dijelaskan semuanya. Soalnya 1, 2, 3, 4 soal. Waktunya 10 menit. Ya, silakan. Yang sudah dikerjakan kasih nama. Nomor absen, gak usah dikasih nomor telepon. Teleponnya gak tahu semuanya. Nanti minta pulsa.
Iya, Pak. Satu. Dah. Sudah selesai semuanya? Buka. Ya, sekarang kita bahas bersama-sama soal nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kelompok 1 menjawab. Dibaca soalnya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, kesabaran dan kasih sayang. Kedatangannya Yang lain perhatikan. oleh umat Islam. Di bulan Ramadan umat Islam diwajibkan berpuasa. Apalagi datangnya malam Lailatul Qadar sangat dirindukan oleh umat Islam. Pada ayat keberapakah yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1 bulan? Ayat berapa? 3. Kelompok 1? 3. 3. Kelompok 2? 3. Kelompok 3? 3. Bunyinya gimana ayat 3? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berarti Lailatul Qadri khairum min alfi syahr itu ayat 3 yang menjelaskan bahwasanya malam itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nomor 2. Nomor 2, ayo coba. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Hah? surat Al-Qadar yang menegaskan bahwa amal sholat pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dan bisa daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. 2. Allah memerintahkan sholat dan berdoa sebagai bentuk syukur atas firman-Nya nikmat yang telah Allah berikan di antara dan juga bagi kita. Surat Al-Qadar adalah surat yang ke-19, yaitu setelah surat Al-Alaq dan sebelum ayat 2 sampai 3 menjelaskan. Ayo Bina. Oke. Yang tegas. Mulai. 2. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keluarga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.